Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu tentang cerminan dan nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah pengenalan sifat-sifatnya dalam bahasa kemanusiaan. Adapun nama-nama Allah termasuk Asmaul Husna itu adalah 99 nama. Asmaul Husna merupakan serangkaian nama-nama indah yang menyimpan rahmat dan kenikmatan bagi setiap insan yang mendambakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Asmaul Husna adalah obat penyakit jiwa dan fisik dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini kita akan membahas Asmaul Husna, yaitu Al-Afu, Al-Razak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. 1. Maha Pemaaf, Al-Afu. Kata Al-Afu berarti Allah maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja ataupun melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hambanya bahkan sebelum mereka meminta maaf. Teladan dari nama baik Al-Afu adalah yang pertama, meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Nah, sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah selama kita mau bertaubat. Yang kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Untuk meneladani kata Al-Afu, maka kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha menutup aib orang lain. Menjadi pemaaf dan menutup aib orang lain sekarang ini penting. Aktivitas sehari-hari dalam dunia nyata maupun dunia maya terkadang membuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karenanya, sikap pemaaf dan menutup aib orang lain harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Maha Pemberi Rezeki atau Ar-Razak. Kata Ar-Razak diambil dari kata Ra, Za, dan Kaf, berarti rezeki atau penghidupan. Dalam KBBI, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan hal yang lainnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan kata Ar-Razak adalah dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarkannya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Teladan dari sifat Ar-Razak adalah yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki sebagai makhluk Allah. Kita harus meyakini bahwa Dia telah menjamin rezeki makhluknya. Tidak ada makhluk yang dibiarkan terlunta-lunta kecuali karena perbuatan pengerusakan dari makhluknya sendiri. Yang kedua, saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sebagian dari cerminan nilai Ar-Razak dalam kehidupan di dunia ialah dengan senang hati membagi rezeki dari Allah kepada setiap makhluknya. Sikap membagi rezeki kepada setiap makhluk Allah merupakan wujud dari perantara sampainya rezeki Allah. Selanjutnya, yang ketiga, Maha Penguasa, Al-Malik. Kata Al-Malik secara umum diartikan raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf yang rangkaiannya mengandung arti kekuatan dan kesahihan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, arti Al-Malik ialah dia yang tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Hasilnya, Al-Malik memiliki kekuasaan atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Teladan dari nama baik Al-Malik adalah yang pertama, meyakini bahwa Allah maha menguasai segala kekuasaan. Sebagai umat yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan secara mutlak atas kekuasaannya.
Tidak ada kekuasaan yang mutlak dari makhluk meskipun itu raja ataupun presiden. Keduanya hanya diberikan tugas untuk mengatur dan mengelola kekuasaan Allah secara temporer. Yang kedua, meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang keempat, Maha mencukupi dan Maha pembuat perhitungan. Al-Hasib. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib merupakan Dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak disandang kecuali Allah sendiri, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluk. Teladan dari nama baik Al-Hasib. Yang pertama, meyakini bahwa Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk mempercayai bahwa Allah Maha mencukupi setiap makhluknya. Yang kedua, mengevaluasi diri secara konsisten. Seseorang mengimani Al-Hasib akan menjadikan Allah sebagai sesuatu yang ditujukannya. Selanjutnya, Maha pemberi petunjuk Al-Hadi. Pengertian kata Al-Hadi berakar kata dari huruf H, Dal, dan Ya. Berarti tampilan ke depan untuk memberikan petunjuk dan menyampaikan dengan lembut. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi berarti Dia yang Maha memberi petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Teladan dari nama baik Al-Hadi. Yang pertama, meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk paling sempurna. Yang kedua, membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Selanjutnya, 6. Maha pencipta Al-Khaliq. Kata Al-Khaliq berakar kata dari huruf H, Lam, dan Qaf, berarti mengukur dan menghapus. Makna ini lalu mengalami perluasan antara lain dengan arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha pencipta segala sesuatu. Teladan dari nama baik Al-Khaliq. Yang pertama, meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memotivasi berkreasi dan inovasi. Selanjutnya, yang ketujuh, Maha bijaksana Al-Hakim. Kata Al-Hakim berakar dari huruf H, Kaf, dan Mim, berarti bijaksana. Nama Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Maha bijaksana atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya untuk menghalangi dan menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluknya. Teladan dari nama baik Al-Hakim. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha bijaksana atas segala sesuatu. Nah, sebagai umat Islam, kita wajib menerima segala hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan kita harus berpikir positif dalam memahami kebijaksanaannya. Selanjutnya, internalisasi nilai-nilai kehidupan. Dengan memahami materi Asmaul Husna, maka seharusnya kita memiliki sifat diantaranya sebagai bentuk pemaaf, menjaga aib orang lain, qanaah, dermawan, semangat, ikhlas, senantiasa bersyukur, pandai mengintrospeksi diri, kreatif dan kritis, sabar, adil, disiplin dan profesional. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.